lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Masuk semua, Pak. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Komat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini, di kelas ini untuk melaksanakan kegiatan belajar, yaitu untuk pelajaran agama Islam. Oke ya. Sebelumnya Bapak ingin tanya loh ke Moza nih. Dari tadi macam udah semangat nih. Udah sarapan belum? Belum, Pak. Apa belum sarapan? Bangun kesiangan. Iya. Nah, ini untuk pembelajaran yang lain juga ya. Silakan ingat-ingat. Pertama, sebelum sekolah, berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Ini akibatnya seperti Moza. Ya. Udah mulai belajar masih tidak semangat sih, ya. Karena perutnya masih kosong, ya. Cuma Moza pindah tempat duduk di depan biar lebih semangat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan nasihat terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Ya, ingat-ingat ya. Untuk yang lain, pertama tadi sebelum berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya silakan ingat-ingat nasihat Bapak ini, yaitu tentang kedisiplinan. Terapkan pada diri kalian sikap disiplin, baik di rumah maupun di sekolah. Contoh disiplin di rumah contohnya apa? Bangun dari tempat tidur, rapikan dulu tempat tidurnya, ya. Kemudian membantu orang tua, mungkin ada pekerjaan orang tua yang bisa dibantu. Kemudian mandi, kemudian sarapan terlebih dahulu, dan berikutnya apa? Pergi ke sekolah. Tapi sebelumnya cium tangan dulu kepada tangan orang tua, minta doa restu. Kemudian sampai di sekolah, sebelum jam 7 harus sudah sampai di sekolah. Ingat-ingat ya. Kemudian di sekolah waktu istirahat, bel istirahat berbunyi, silakan istirahat. Kemudian bel masuk, silakan semua masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran kembali ya. Itu nasihat Bapak tentang sikap kedisiplinan yang harus kalian terapkan pada diri kalian. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu Bapak sudah mengajarkan tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ingat-ingat juga. Hari ini ada pelajaran agama Islam. Paling tidak tadi malam harus kalian buka-buka buku yang ada pada kalian. Ya, baik itu catatan maupun buku cetak, buku paket. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya salah satu. Ista, coba dijawab pertanyaan Bapak. Coba sebutkan sifat keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. 1. Tidak sombong walaupun memiliki banyak sekali harta, kekayaan seperti hewan ternak, tanah
Ya, jawaban Ista sudah bagus, sudah betul semua. Tepuk tangan untuk Ista. Oke ya, untuk yang lain Bapak harapkan juga sudah tahu semua ya tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk pelajaran kita pada hari ini ya. Masih berkaitan dengan sifat keteladanan Nabi. Tapi hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Pertanyaan, mungkin kalian sudah pernah membaca di buku maupun melihat cerita di internet ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, coba sebutkan sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ayo, mungkin ada yang sudah pernah membaca ceritanya. Apa si Ijen? Ya, tolong menolong. Nah, siapa lagi yang mungkin ingin menambahkan jawabannya? Ya, apa? Gagas dalam kebenaran. Ya, apa lagi? Ya, Berani dan pantang menyerah. ya. Sudah ada 3 sifat keteladanan dari Nabi Musa alaihissalam. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan pelajari pelajaran kita tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang Bapak ingatkan kembali, apa tujuan kalian pada hari ini? Nah, ini silakan lihat di papan tulis. Jadi nanti melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan, kalian bisa 1. Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kalian bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini 2 pokok pembahasan yang harus kalian kuasai pada hari ini, ya. Jelas semua? Oke. Jadi selanjutnya Bapak ingin menampilkan video tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Silakan disimak. Siapkan buku tulis sambil dicatat. Nanti setelah video Bapak tampilkan, Bapak akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Hasil kalian melihat video, hal yang perlu dan penting kalian ringkas, kalian tulis ya. Oke, semua sudah siap? Kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu Aku Cinta Nabi dan Roh, dengan subtema Kisah Teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di kota Mesir. Pada masa itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Raja Ramses II atau yang dikenal
urusan istrinya. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Ratu Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak menyusuinya, bayi Musa alaihissalam tidak mau. Ia tetap minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya. Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa bekerja kepada Nabi Shalih alaihissalam selama 8 tahun, pada akhirnya Nabi Shalih memindahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa dirinya untuk bertaubat karena dia merasa dirinya adalah Tuhan yang tidak percaya kepada dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya. Maka Fir'aun bertambah marah. Hari-hari kemudian Fir'aun bertindak semakin kejam kepada. Kemudian Fir'aun menemui Nabi menyiksa dan mengumpulkan topraknya ke laut. Tiba-tiba telah sampai seberang dengan selamat. Satu, keteladanan yang dapat kita ambil adalah: satu, suka menolong. Dengan menolong orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita ketika dalam kesulitan, yaitu melalui orang-orang di sekitar kita. Dua, berani dan pantang menyerah. Kita harus berani dalam melakukan hal yang benar serta tidak boleh menyerah begitu saja ketika menghadapi kesulitan dan tantangan. Tiga, tegas dalam kebenaran. Jika kita menghadapi orang lain, kita tidak boleh takut. Meskipun orang tersebut memiliki kekuasaan, akan tetapi kita harus tegas dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Dan tantangan. Tiga, kita harus tegas dan yakin bahwa. Ya, sudah selesai video yang Bapak tampilkan. Nah, dari hasil melihat video tadi, kalian tadi sudah Bapak pesan apa yang perlu dan penting, silahkan dicatat ya, dari apa yang kalian lihat, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaan pertama ya, untuk semuanya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini hidup pada zaman raja siapa? Fir'aun yang sangat terkenal apa? Kejam ya. Dan beliau menganggap bahwa dirinya ini adalah Tuhan yang harus disembah oleh seluruh rakyatnya. Nah, kemudian selanjutnya sampailah cerita yang terakhir, Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah ya. Nah, kemudian selanjutnya seperti Bapak bilang tadi, Bapak akan memberikan pertanyaan untuk kalian ya, tentang apa yang sudah kalian lihat dalam video tadi. Oke, Bapak tunjuk satu persatu. Untuk pertama, Habibi, apa yang sudah Habibi lihat tadi, hasil melihat video tadi, yaitu keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Contohnya apa? Ayo mencatat tadi. Nah, kalau enggak
Tidak bisa menjawab, belum bisa menjawab. Nah, Bapak lempar pertanyaan ke Destiana. Destiana, silakan dijawab. Satu suka menolak dua berani dan pantang menyerah tiga tegas dan kebenaran. Yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ya tadi hasil dari melihat di video tadi. Kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran itu ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di negeri dan dia menjumpai 10 orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya dan tidak dapat mengambil air karena tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak bapaknya sudah tua karena itu pula tidak sanggup untuk mengambil air. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menolong 2 gadis tersebut. Oke ya. Nah, Bapak jelaskan kembali apa yang dijelaskan Musa tadi, yaitu Destiana ya, bahwa salah satu sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam yaitu tolong menolong. Ini dibuktikan yaitu ketika Nabi Musa pergi dari istana ya, kemudian berada di negeri Madian. Kemudian di negeri tersebut Nabi Musa melihat ada 2 orang gadis ya, yang menunggu giliran antri mengambil air untuk minum ternaknya. Setelah didekati oleh Nabi Musa, ternyata 2 wanita tersebut tidak ikut bergerombol mengambil air karena tidak mampu untuk berdesak-desakan untuk berebut air dengan yang lain. Laki-laki semua, badannya besar-besar ya. Akhirnya apa? Nabi Musa ini menolong 2 gadis tersebut untuk mengambilkan air. Nah, itu adalah salah satu sifat keteladanan dari Nabi Musa alaihissalam ya. Oke, yang berikutnya hasil dari kalian melihat video tadi, contoh sifat keteladanan Nabi Musa ketika Nabi Musa ini menunjukkan sifat berani dan pantang menyerah. Oke Bapak, berikan pertanyaan untuk Ibrahim. Sifat cerita tentang sifat keteladanan Nabi Musa yang menunjukkan bahwa Nabi Musa berani dan pantang menyerah. Ya, tidak bisa. Bapak lempar ke yang lain. Asmaul Hadi, silakan jawab. Ya, dijawab, dibaca yang nyaring. Contoh kisah Nabi Musa alaihissalam berani dan pantang menyerah yaitu ketika Fir'aun datang. Tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan, tetapi mereka tidak putus asal. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi 2 bagian. Jalan yang panjang telah tertentang
Itu jawaban dari Asmor hasil dari melihat video tadi. Jadi sifat keteladanan Nabi Musa yang menunjukkan beliau ini berani dan pantang menyerah, yaitu beliau Nabi Musa alaihissalam ini berani menentang kepada siapa? Raja Fir'aun. Ya. Jadi ketika Raja Fir'aun ini melakukan penyerangan kepada Nabi Musa dan pengikutnya, akhirnya Nabi Musa ini terdesak sampailah di pinggir Laut Merah. Ya, akhirnya apa? Nabi Musa ini mendapatkan petunjuk agar memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Akhirnya apa? Laut Merah berubah menjadi ada jalan. Akhirnya dilewatilah jalan tersebut. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam punya sifat keteladanan, berani dan pantang menyerah. Oke, selanjutnya coba sebutkan atau ceritakan kisah keteladanan Nabi Musa yang menunjukkan beliau ini punya sifat tegas dalam kebenaran. Coba Bapak menunjuk Adit. Silakan Adit dijawab. Oke, kalau tidak bisa Bapak lempar ke yang lain. Musa, silakan dijawab. Kisah Nabi Musa alaihissalam tentang Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan zat yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihissalam dapat membagi cahaya yang menjadi pelindung bajunya dari ketakutan. Uang zat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Keadaan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduh Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun. Dengan dari negeri itu, Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun agar jangan membuat dusta. Nanti dibinasakan dan dapat siksa Allah SWT. Fir'aun dan tukang sihirnya telah tetap saja melawan dan menentang, akhirnya Musa alaihissalam melawannya. Oke ya. Bapak jelaskan kembali. Jadi salah satu bukti bahwa Nabi Musa alaihissalam ini punya sifat keteladanan tegas dalam kebenaran, yaitu ketika Raja Fir'aun ini menuduh Musa ini sebagai tukang sihir, ya. Akhirnya apa? Nabi Musa ini melawan, ya, bahwa apa yang dituduhkan Raja Fir'aun ini tidak benar. Karena Nabi Musa ini merasa benar, maka beliau melawan Raja Fir'aun. Apalagi beliau punya dua mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Contohnya apa? Tongkat yang bisa berubah menjadi ular, ya. Kemudian apalagi? Telapak tangan yang bisa mengeluarkan cahaya, ya. Akhirnya apa? Dengan mukjizat tersebut Nabi Musa alaihissalam berani melawan Raja Fir'aun, mempertahankan bahwa Nabi Musa ini adalah berada di pihak yang benar, ya. Dan apa yang dituduhkan oleh Raja Fir'aun adalah tidak benar, ya. Oke. Untuk yang lain yang belum bisa menjawab, silakan belajar. Nah, sekarang setelah kalian belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam ini, Bapak mengharapkan kalian bisa mencontoh, mengikuti apa yang ada pada diri Nabi Musa alaihissalam, ya. Sifat-sifat beliau, keteladanan beliau harus kalian ikuti, harus kalian contoh, ya. Bisa tak kira-kira mencontoh? Harus bisa, ya. Nah, sekarang
Untuk selanjutnya, Bapak ingin menunjuk salah satu dari kawan kalian untuk memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang sudah kita pelajari, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Bapak menunjuk Esta. Silakan maju ke depan untuk menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari. Silakan didengarkan. Keteladanan Nabi Musa alaihissalam adalah: 1. Tolong menolong, 2. Berani dan pantang menyerah, 3. Tegas dalam kebenaran. Oke, tepuk tangan untuk Esta. Silakan duduk kembali. Ya. Ini kan tadi Nabi Harun alaihissalam. Silakan yang punya buku paket dipersiapkan dulu materi yang akan kita pelajari pada minggu depan biar kalian bisa langsung memahaminya, ya. Sifat-sifat keteladanan Nabi Harun alaihissalam kalian pelajari apa saja yang sifat-sifat keteladanan beliau. Oke. Untuk materi kita pada hari ini mungkin ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan dari materi kita. Oke, kalau tidak ada, Bapak anggap sudah paham semua. Silakan hari ini Bapak mengingatkan kembali di akhir pelajaran ini, silakan kalian pulang sekolah tetaplah harus menjaga diri, jaga sikap kalian selama perjalanan menuju pulang ke rumah, ya, jaga kesopanan, ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, hormat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tadim salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita pada minggu depan, ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini silakan di rumah diulang kembali. Oke, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi